Kalau begitu Pak Pendeta, yang mana keilahiannya, yang mana ketuhanannya? Dan ketuhanannya berasal dari mana? Kisah Para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, Yesus yang disalibkan itu dalam keadaan roh atau dalam keadaan fisik, jasmani, tubuh manusianya? Pasti jawabannya dalam keadaan fisik, tubuh jasmani kemanusiaan, karena roh tidak mungkin bisa disalibkan. Jadi kalau kita baca ayat ini, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, berarti yang diangkat, yang dijadikan, dibuat menjadi Tuhan, menjadi penguasa, menjadi Mesias, menjadi yang diurapi dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi ketuhanan Yesus itu terkait dengan keadaannya sebagai manusia. Kekuasaan atau kepenguasaan yang hanya dimiliki oleh Allah yang satu, Allah yang esa, transenden, supernatural, gaib yang tak terlihat itu diimplementasikan, diwejawantahkan, dinyatakan melalui kepenguasaan Yesus yang terlihat. Dan sangat masuk akal Bapak Ibu Saudara, nanti di akhir zaman ketika Kristus eskatologi datang pada kali yang kedua, dia akan datang menjadi hakim yang adil, karena seluruh penghakiman telah diserahkan Bapa kepadanya. Itu sebabnya barang siapa tidak menghormati anak, maka dia tidak menghormati Bapa. Siapa yang suka menghina, melecehkan anak, yaitu Sang Firman yang nujul turun mengenakan tubuh kemanusiaan, namanya Yesus Kristus, maka dia juga melecehkan Bapa yang mengutusnya. Kalau nanti di akhir zaman dia menjadi hakim yang adil, nggak mungkin nanti hakim yang akan mengadili kita adalah roh yang tak terlihat. Bagaimana nanti menyaksikan penghakiman Yesus yang adil itu kalau dia dalam keadaan roh? Berarti nanti Yesus turun dari surga, tubuh kemuliaannya. Makanya Yesus itu di surga menjadi prototipe dari tubuh kemuliaan yang kita kenakan. Dialah blueprintnya, dialah contohnya, dan kita akan seperti dia nanti. Tolong ya, bukan kita menjadi dia, beda. Kita menjadi seperti dia. Saya sampaikan kepadamu saat ini, Yesus itu menjadi Tuhan karena dijadikan, diangkat oleh Allah. Makanya dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perhatikan, kepadaku telah diberikan. Kalau telah diberikan, ada yang menerima, ada yang memberi. Yang memberi siapa? Yang memberi adalah Allah yang disapa dengan Bapa. Yang menerima adalah Yesus. Tapi jangan lupa, nanti Yohanes 13 ayat 13 akan ada mengartikan, Pak Pendeta, jangan picik, dangkal, dan bodoh. Teliti dong dalam akar kata Yunaninya. Kata Tuhan di Yohanes 13 ayat 13 itu memakai bahasa Yunani kurios, bahasa Inggris Lord, bahasa Indonesia Tuhan. Anda salah keliru, bukan Tuhan tapi Tuhan. Saya bolak-balik mengatakan berbusa-busa mulut saya. Mau diterjemahkan, mau diartikan,
Tuhan, yaitu Lord atau Kurios, terserah. Tapi yang jelas, Yesus itu Tuhan. Yes. Amin. Yesus itu Tuhan. Yes. Tapi bukan berarti Allah. Karena Tuhan bagi Yesus merujuk kepada gelar jabatan fungsional kepenguasaan yang terlihat. Kepenguasaan Allah yang tunggal, yang esa itu yang tak terlihat, yang transenden itu dinyatakan melalui kepenguasaan Kristus yang terlihat. Yohanes 13 ayat 13, saya ulangi kembali sekali lagi. Mau diterjemahkan Tuhan atau Tuhan terserah, sama aja. Kenapa? Karena kesimpulannya ada. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Berarti Yesus itu penguasa sorga dan penguasa bumi. Siapakah yang bisa menandingi Yesus sebagai Tuhan atau sebagai penguasa? Apakah ada di dunia ini? Tunjukkan kepada saya orang terkenal, sepopuler apapun, orang sebesar apapun pengaruh dan ketokohannya, orang sebanyak apapun pengikutnya yang berkuasa atas sorga dan bumi. Saya juga bisa disebut Tuhan atau Tuhan. Walau Pak Pendeta sudah sesat. Saya Tuhan, penguasa. Tapi penguasa di rumah tangga saya. Yesus juga Tuhan. Tapi Tuhan atas sorga dan bumi. Kalau sudah Tuhan atas sorga dan bumi, Dia yang lebih tinggi dari segalanya. Makanya Dia disebut dalam Wahyu 19 ayat ke-16. Dia adalah Raja atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan, itulah Tuhan.